Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 286 sampai 290. Bab 286 kerjasama yang sukses bunuh Ji Fei bersama-sama. Zhan Tiangsu memang sangat marah, tapi dia belum kehilangan akal sehatnya. Tatapan dia memandang Huo Haiyan penuh dengan penghinaan, bahkan bercanda, dan dia hanya berkata langsung, bagaimana mungkin pecundang sepertimu bekerja sama denganku untuk membunuh Ji Fei. Sudut mulut Luo Yutian bergerak-gerak dua kali, memikirkan betapa memalukannya dia telah dipukuli dan melihat Huo Haiyan bahkan lebih menderita daripada dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Huo Dong, apakah kamu bercanda?" Nada dan temperamennya begitu kasar hingga dia hampir ditepis dan ditampar dua kali. Huo Haiyan sama sekali tidak marah. Sebaliknya, dia berkata dengan sangat tulus, "Pemimpin aliansi Zhan, saya tidak bercanda. Sebenarnya, saya di sini untuk membahas kerjasama dengan Anda atas nama grup PIK. Bisakah Anda mempertimbangkan detailnya? Tadi Anda meminta bantuan untuk membalas dendam, dan sekarang Anda berbicara tentang kerjasama." Ekspresi Zhan Tiangsu tetap tenang seperti biasanya. Dia duduk diam di sana, tapi hatinya sudah tidak bahagia. Dia adalah orang yang suka mengontrol orang lain. Luo Yutian bertanya dengan tidak senang, "Huo Haiyan, apa maksudmu?" "Pemimpin aliansi Zhan, saya khawatir Anda pernah mendengar tentang Jack, manajer umum Pack Group, yang ditangkap di Ninghai beberapa hari yang lalu, kan?" Zhan Tiangsu mengangguk. "Ketua kami sekarang berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Jack, tapi Ji Fei terus ikut campur, menghalangi kami untuk berhasil. Hari ini saya awalnya pergi untuk bernegosiasi dengan grup Li baru, berharap menggunakan kerjasama untuk mendapatkan konsesi darinya, tetapi saya dipukuli seperti ini karena saya mengucapkan sepatah kata pun kepada kakak senior Luo. Jadi saya sangat marah. Sekarang, ketua kami telah memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi dengan Ji Fei, dan bahkan memutuskan untuk melawan Ji Fei sampai mati. Sekarang kami ingin bekerja sama dengan Zhan Meng. Saya tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak." Meskipun Zhan Tiangsu belum pernah ke Ninghai akhir-akhir ini, dia masih mengetahui beberapa hal. "Bagaimana Anda ingin bekerja sama?" Huo Haiyan sangat gembira saat melihat Zhan Tiangsu akhirnya berbicara. "Grup Peko kami telah menemukan dua kelemahannya dalam banyak konflik dengan Ji Fei di tahap awal." Zhan Tiangsu tidak berkata apa-apa, tetapi menunjuk ke kursi di sebelahnya dan memberi isyarat agar Huo Haiyan duduk dan berbicara. Huo Haiyan sekarang melihat harapan dan duduk sambil mengucapkan terima kasih berulang kali. Salah satunya adalah istrinya Li Ruoxi. Itu adalah skala kebalikannya dan tidak dapat disentuh. Zhan Tiangsu memikirkan pembicaraan Zhang Xiu tentang akan menyambut istri Ji Fei, tetapi diberhentikan. "Meskipun saya tahu Zhang Xiu lah yang tidak mengatakan hal-hal baik, saya juga yakin Ji Fei yang melakukannya. Apa yang lainnya? Sui Muhan dan anak dari Bang Ninghai." Sui Muhan dan anak itu, Zhan Tiangsu memandang Luo Yutian. Sebagai murid tertua dari aliansi Zhan, Luo Yutian juga setara dengan kepala pelayan. Dia menangani banyak hal. Zhan Tiangsu mengabaikan beberapa orang yang tidak penting, termasuk Sui Muhan. Meskipun ketua Bang Ninghai sangat berkuasa dan kaya di mata banyak orang, dia tidak cukup tinggi di matanya, jadi dia tidak mengenalnya. "Tuan, Sui Muhan adalah pendukung setia grup Li baru. Dia mengumpulkan lebih dari 100 miliar pada tahap awal untuk membantu grup Li baru menawar tanah Institut Kesejahteraan Anak di zona pengembangan. Karena kejadian ini, putrinya diculik, dan Ji Fei membantu menyelamatkannya. 2 hari lalu, dia hampir diculik di tengah malam, dan Ji Fei menyelamatkannya lagi. Investasi 100 miliar Bang Ninghai benar-benar membuat banyak orang bersemangat." Kata-kata terakhir Luo Yutian diucapkan dengan intensitas yang tepat, dan tidak ada penekanan pada pengingatnya, tetapi Zhan Tiangsu dapat mendengar makna yang dalam. Jantungnya berdetak kencang 2 kali, dan 100 miliar membuatnya bersemangat. Namun, dia menyembunyikan kegembiraan dan keserakahan batinnya dengan sangat baik dan berpura-pura tidak peduli. Luo Yutian memandang Huo Haiyan. "Saya khawatir 2 kali sebelumnya terkait dengan grup PIK Anda, bukan?" Huo Haiyan segera mengangguk dan mengakui, "Ya, sayang sekali, kita semua gagal. Jadi kali ini, kami berharap dapat membayar 1 miliar untuk membantu pemimpin menculik Sui Muhan dan anaknya." Wajah Zhan Tiangsu berubah muram. Luo Yutian mengerutkan kening dan berkata, "Huo Haiyan, persaingan kita dengan Ji Fei adalah persaingan yang terbuka dan adil. Jika kita melakukan penculikan,
ceritanya akan berbeda. Kami, aliansi bangsawan, bahkan tidak mau repot-repot melakukan hal seperti itu. Huo Haiyan terus memperhatikan Zhan Tiangsu. Sebagai ketua, dia juga orang yang baik. Dia sudah bisa melihat bahwa mereka berdua hanya bernyanyi bersama, dan dia membenci mereka di dalam hatinya. Dia juga berakting, tapi untuk bertindak realistis, dia bertindak sangat rendah hati. Saya tahu bahwa orang-orang di aliansi Zhan adalah pahlawan dan meremehkan hal semacam ini. Tapi saya merasa jika aliansi Zhan melakukan ini, mereka tidak hanya tidak akan menderita kerugian, tetapi mereka juga akan mendapatkan banyak keuntungan. Apa manfaatnya? Luo Yutian bertanya. Jika kita menandatangani kontes hidup dan mati dan perjanjian perjudian dengan Jifei terlebih dahulu, dan kemudian mengatur waktu penculikan sebelum kontes lusa, kontes akan segera dimulai, dan Jifei diberitahu untuk segera menyelamatkan orang-orang. Kalau tidak, anak itu akan dibunuh. Bagaimana menurutmu? Apakah dia memiliki kemampuan untuk mengkloning dirinya sendiri? Kata Huo Haiyan dengan nada sinis. Mendesis, Zhan Tiangsu dan Luo Yutian saling melirik, dan mereka berdua melihat keterkejutan dan bahkan keterkejutan di mata satu sama lain. Meskipun pengaturan ini canggung, ini jelas merupakan metode yang sangat berharga. Huo Haiyan melihat hati kedua orang itu berdebar-debar, dan dengan cepat menyerang saat setrika masih panas. Ketika saatnya tiba, grup Li yang baru akan menjadi milik Anda, dan Bang Minghai dengan lebih dari 100 miliar akan menjadi milik Anda. Kami juga akan memberi Anda 1 miliar lagi. Dan aliansi akan menghasilkan banyak uang sekarang. Mangkuknya sudah penuh. Mata Zhan Tiangsu melebar, dan meskipun dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan senyuman di wajahnya, senyuman itu tetap terlihat tak terkendali. Tetapi, 1 miliar terlalu sedikit bagi aliansi kita untuk mengambil tindakan. Insiden ini akan merusak reputasi aliansi kita. Zhan Tiangsu menyentuh kepalanya dan berkata, 10 miliar, Huo Haiyan menggandakannya 10 kali lipat. Meskipun dia tidak bisa membuat keputusan untuk Jefferson, dia berpikir bahwa orang-orang di aliansi lebih mudah ditangani daripada Jifei di mata mereka. Zhan Tiangsu awalnya tertegun, lalu gembira, setuju. Huo Haiyan sangat gembira dan segera berbicara lagi. Pemimpin perang, tapi kita perlu menambahkan syarat. Jejak ketidaksenangan melintas di wajah tersenyum Zhan Tiangsu, dan dia bertanya dengan dingin, apa kondisinya? Selamatkan Jack dari kantor polisi dan biarkan dia meninggalkan Tiongkok dengan selamat. Panggilan, Zhan Tiangsu tidak mengharapkan masalah ini. Ini bukan masalah, saya berjanji akan menyelesaikannya. Kalau begitu, mari kita beri aliansi 1 miliar dulu, dan setelah Jack diselamatkan, kami akan memberimu 9 miliar sisanya. Ekspresi Zhan Tiangsu langsung berubah dingin. Ini karena dia tidak mempercayainya. Tepat ketika dia hendak berbicara, Huo Haiyan sudah mengambil inisiatif untuk meminta maaf. Pemimpin aliansi Zhan, saya harap Anda dapat memahami kesulitan kami. Bagaimanapun, saya juga seorang utusan, dan uang akan diterima sebelum Jack pergi. Itu dijamin sepenuhnya. Jika Anda tidak puas, kami akan menambahkan 500 juta sebagai kompensasi. Huo Haiyan sepenuhnya menunjukkan keterampilan negosiasinya sebagai seorang pengusaha. Kue itu besar, tetapi tidak mudah didapat. Zhan Tiangsu merenung sejenak. 1 miliar uang muka, 10 miliar setelah kesepakatan selesai, total 11 miliar, jika Anda setuju, kesepakatan akan selesai. Oke, Huo Haiyan sama sekali tidak ragu untuk menaikkan harga sebesar 500 juta. Haha, segera, terima kasih atas dukunganmu. Pemimpin aliansi, Huo Haiyan menjawab sambil tersenyum. Setelah diskusi lain antara kedua pihak, Huo Haiyan pergi. Telepon untuk melaporkan Jefferson. Jefferson sedikit tidak puas pada awalnya, tetapi setelah mendengar analisis Huo Haiyan, dia mempertimbangkan pro dan kontra dan sangat senang. Dia langsung memuji Huo Haiyan melalui telepon. Huo Haiyan sangat bangga dan berkata dengan dingin di dalam hatinya, Jifei, tunggu saja balas dendamku. Sebuah rencana indah dimulai untuk kedua belah pihak. Bab 287 Tong Tong bermimpi diculik lagi keesokan harinya. Jifei tidak melakukan banyak hal. Li Ruoxi masih sibuk dengan pembangunan rumah kesejahteraan anak. Karena semen perekat kerja cepat yang baru, waktu mulainya ditentukan 2 hari kemudian, yaitu setelah duel antara Jifei dan Zhan Tiangsu. Satu-satunya hal yang menyebabkan keributan di kota Ninghai adalah 2 hal. Yang pertama adalah pertarungan menentukan antara Jifei dan Zhan Tiangsu, yang menjadi topik hangat di jalanan.
Hal lainnya adalah Yao Guangbiao mendaftarkan perusahaan keamanan Bameng. Tidak ada masalah dalam mendaftarkan perusahaan keamanan, namun yang menjadi permasalahan adalah lokasi pendaftaran adalah lokasi aliansi. Kalau dipikir-pikir lagi, namanya perusahaan keamanan Bameng, bukankah itu berarti menduduki aliansi perang? Orang-orang di lingkaran yang mengetahui bahwa Yao Guangbiao adalah adik laki-laki Ji Fei semua tahu bahwa kota Ninghai akan bergejolak kali ini, dan ini akan menjadi pertempuran antara naga dan harimau. Sehari berlalu dalam sekejap mata, dan itu adalah pagi hari duel antara Ji Fei dan Zhan Tiangsu. Sui Muhan menyiapkan sarapan dan hendak mengajak Tong Tong makan ketika Tong Tong terbangun dari tidurnya lagi. Ketika dia melihat Sui Muhan, dia langsung melemparkan dirinya ke pelukan Sui Muhan. Wuho, ibu, Sui Muhan kelelahan fisik dan mental karena dua insiden penculikan baru-baru ini. Melihat Tong Tong menangis, dia sangat cemas. Tong Tong, apakah kamu bermimpi lagi? Tong Tong mengangguk, Bu, aku bermimpi ada orang jahat yang ingin menculikku. Sui Muhan hampir pingsan karena terkejut, mengapa ini tidak ada habisnya? Kapan? Di mana? Reaksi pertama Sui Muhan adalah memeluk Tong Tong dan melarikan diri. Bu, jangan gugup, aku bermimpi mereka akan menculikku saat aku keluar sekolah pada sore hari. Panggilan, Sui Muhan menghela nafas panjang. Tong Tong, bagaimana kalau kita tidak pergi ke taman kanak-kanak hari ini? Tidak, ada pertunjukan di taman kanak-kanak hari ini. Aku ingin berperan sebagai Ratu Raja. Bagaimana mungkin aku tidak pergi? Sui Muhan mengangkat tangannya untuk menyeka dahinya. Wajahnya dipenuhi ketidakberdayaan, dan jantungnya berdebar kencang. Dia tahu tentang pertarungan menentukan Ji Fei dengan Zhan Tiangsu di Mood Bar pada jam 8 malam ini. Oleh karena itu, meskipun Ji Fei telah menyuruhnya untuk memberitahu Tong Tong tentang mimpinya di masa depan, hari ini jelas bukan waktu yang tepat. Ini membuatnya sedikit khawatir, haruskah dia memberitahunya atau tidak? Pada akhirnya, saya merasakan jauh di lubuk hati saya dan mengantar Tong Tong ke taman kanak-kanak. Ketika Sui Muhan sedang dalam perjalanan ke taman kanak-kanak, dia sepertinya merasa setiap orang atau mobil di sekitarnya mencoba menculik dia dan putrinya, dan dia hampir mengalami kecelakaan lalu lintas beberapa kali berturut-turut. Qi Yuan, yang mengikuti mobilnya, menyadari ada yang tidak beres saat melihat situasi ini. Setelah Sui Muhan mengirim Tong Tong ke taman kanak-kanak dan kembali bekerja di Bank Ninghai, dia menelepon Ji Fei. Ji Fei berada di kantor Li Ruoxi, dan dipaksa oleh Li Ruoxi untuk berbaring di tempat tidur di ruang tunggu sementara kantor untuk beristirahat. Dia tidak ingin istirahat, dan Li Ruoxi mengancam akan menemaninya tidur untuk beristirahat. Ketika Ji Fei memikirkan Li Ruoxi menemaninya, bukankah itu tidak lebih dari kayu bakar? Menyerah secara langsung, dalam 2 hari terakhir, Li Ruoxi mengambil inisiatif untuk menunjukkan kepada Ji Fei bahwa dia ingin memberikannya 2 atau 3 kali, dan dia jelas mengkhawatirkannya. Dalam hal ini, bagaimana dia bisa merasuki Li Ruoxi? Akhirnya, saya berbaring di tempat tidur, untungnya ponsel itu masih ada di tangannya. Ketika saya melihat panggilan Qi Yuan, saya mengira dia diam-diam melindungi Sui Muhan, jadi saya segera menekan tombol jawab. Raja Naga, Sui Muhan sedikit tidak biasa hari ini. Qi Yuan langsung ke pokok permasalahan. Ji Fei sedikit mengangkat alisnya. Mengapa ini tidak normal? Saya sangat panik ketika keluar rumah hari ini. Saya hampir mengalami kecelakaan mobil beberapa kali di jalan. Oh, Ji Fei mengeluarkan suara keraguan yang pelan. Dan kemudian wajahnya menjadi sedikit serius. Kamu sebaiknya terus melindungiku, dan beritahu aku jika terjadi sesuatu. Dimengerti, Raja Naga. Apakah kamu membutuhkan Phoenix dan aku untuk mengambil tindakan dalam duel malam ini dengan Zhan Tiangsu? Qi Yuan menahannya untuk waktu yang lama dan akhirnya bertanya. Tidak perlu masalah sepele seperti itu, jangan ungkapkan targetmu untuk saat ini. Bagus, Qi Yuan tidak berani menentang keputusan Ji Fei dan segera mengangguk. Ji Fei menutup telepon dan berpikir keras, apa yang bisa terjadi pada Sui Muhan? Saya mengangkat telepon dan ingin menelepon, tetapi akhirnya menutupnya. Pada saat ini, Sui Muhan di ujung sana sedang duduk di depan meja, melihat nomor telepon Ji Fei yang dia temukan. Saat Ji Fei melihat panggilan dari Sui Muhan, dia patah hati dan menekan tombol jawab. Apakah ada yang salah? Buka mulutmu dan tanyakan. Sui Muhan terkejut, dan arus hangat melonjak di hatinya. Namun, mengira duel Ji Fei di malam hari adalah masalah hidup dan mati, dia menelan kata-kata di bibirnya lagi.
Tidak apa-apa, aku hanya ingin bertanya apakah kamu siap untuk malam ini. Ji Fei terkejut dan berpikir. Qi Yuan berkata bahwa dia bereaksi tidak normal, mungkinkah karena dia mengkhawatirkannya. Tiba-tiba pikiran muncul di benakku. Melihat Ji Fei terdiam, Sui Muhan bertanya, Tuan Ji, apakah Anda mendengarkan saya? Ah, Ji Fei menjawab, dengar, aku hanya akan melakukan apa saja malam ini, jangan khawatir. Khawatir? Wajah Sui Muhan memerah sampai ke pangkal lehernya, dia merasa gugup sejak mengetahui duel Ji Fei dengan Zhan Tiangsu kemarin dan tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Sekarang, Ji Fei memberitahunya untuk tidak khawatir, karena dia merasa seperti ketahuan, dan wajahnya menjadi merah. Aku baru saja menelepon dan bertanya, Tong Tong bahkan tidak berani membicarakan apa yang diimpikannya. Ji Fei lebih yakin itu karena dia peduli pada dirinya sendiri dan dia merasa lega. Tidak apa-apa, tunggu saja kabar kemenanganku. Sui Muhan merasa malu dan segera menyetujui dan menutup telepon. Ji Fei menelepon kembali Qi Yuan dan memberitahunya bahwa tidak terjadi apa-apa dan tidak perlu gugup. Qi Yuan berkata dia mengerti, tapi dia selalu merasa ada yang tidak beres. Saat ini, di dekat pintu masuk Taman Kanak-Kanak Internasional Ninghai tempat Tong Tong berada, ada beberapa orang yang duduk di restoran atau kedai teh terdekat, tetapi mereka semua melihat ke arah Taman Kanak-Kanak dari waktu ke waktu. Hal yang sama juga terjadi di dekat Bank Ninghai. Setelah Luo Yutian melaporkan situasinya kepada Zhan Tiangsu sangat puas. Kamu pergi ke Ji Fei untuk menandatangani kontrak ini sekarang. Ingatlah untuk menekankan bahwa jika dia tidak berpartisipasi dalam duel tepat waktu, dia otomatis akan abstain. Luo Yutian memikirkan rencana penculikan yang terkoordinasi, dan itu sempurna. Tuan, jangan khawatir, saya pasti akan mengurusnya. Luo Yutian pergi ke grup Li baru secara langsung untuk mencari Ji Fei untuk menandatangani kontrak. Ji Fei hanya melihat kontrak secara umum dan tidak memperhatikan pengingat khusus Luo Yutian. Pukul 5 sore, pintu masuk Taman Kanak-Kanak ramai dikunjungi para orang tua yang menjemput anaknya. Sui Muhan berdiri di tengah kerumunan, mengambil Tong Tong, segera menjemputnya, dan segera masuk ke dalam mobil. Kemudian dia mengencangkan sabuk pengamannya, melihat ke kiri dan ke kanan dan tidak melihat ada yang aneh, dan buru-buru menyalakan mobil dan pergi. Tak lama setelah dia pergi, beberapa kendaraan yang diparkir di dekatnya dengan tenang mulai mengikutinya secara perlahan. Qi Yuan baru saja keluar dari rumah sakit Boai. Dia pergi untuk membantu Phoenix merawat pasien bernama Huang Yuanli. Pasien tersebut telah keluar dari bahaya dan bergegas ke Taman Kanak-Kanak Internasional Ninghai. Bab 288 Ji Fei tiba jika dia tidak menerima telepon dari Ji Fei di pagi hari, memberitahunya bahwa tidak ada yang salah, Qi Yuan tidak akan pernah merawat pasien di Phoenix hari ini. Saat dia datang ke TK Internasional, tidak ada jejak Sui Muhan dan Tong Tong di sana. Qi Yuan memanggil pemantauan mobil Sui Muhan di ponselnya. Tidak ada sinyal, jadi dia mengira ada kerusakan dan segera pergi ke komunitas Feng He Rili tempat tinggal Sui Muhan. Setelah beberapa hari ini, saya mengetahui bahwa Sui Muhan menjalani kehidupan yang sangat berirama, yaitu di tempat kerja, taman kanak-kanak, dan di rumah, serta jarang keluar rumah. Jadi saya ingin kembali ke komunitas untuk melihat apakah saya telah kembali. Ketika memasuki komunitas tersebut, dia menemukan bahwa tempat parkir khusus Sui Muhan kosong dan dia belum kembali. Dia mengangkat tangannya dan melihat waktu, saat itu sudah sekitar pukul 4:30. Merasa ada yang tidak beres di hatiku. Aku segera mengeluarkan ponselku dan mencari lagi pengawasan yang dipasang di mobil Sui Muhan, tapi tetap tidak ada sinyal. Jantung Qi Yuan tiba-tiba berdetak kencang. Dia segera berlari kembali ke mobil, mengklik ponselnya, memanjat dinding dan memasuki sistem pemantauan di kota Ninghai, dan mencari lintasan mengemudi mobil Sui Muhan. Saat ini, mobil Sui Muhan sedang berbelok ke kiri dan kanan di jalan raya kota yang sibuk. Karena setelah ia berkendara sejauh 2 atau 3 kilometer, ia melihat 2 mobil mengikuti di belakangnya. Setelah kejadian sebelumnya, ia kini sangat sensitif dan tidak berani pulang atau pergi ke suatu tempat yang sepi orang. Saya mengeluarkan ponsel saya beberapa kali dan mencoba menelepon, tetapi tidak ada sinyal. Saya beberapa kali melewati kantor polisi dan ingin masuk untuk meminta bantuan polisi, namun saya dihadang oleh sebuah mobil yang tiba-tiba melaju keluar, hampir menyebabkan kecelakaan mobil, dan saya melaju dengan cepat. Sekarang, wajahnya penuh kecemasan dan dahinya dipenuhi keringat. Bu, mereka orang jahat,
Sudahkah kamu memberitahu ayah baptismu? Tapi kamu harus menjauh, kata Tong Tong sambil melihat kedua mobil di belakang. Sui Muhan mengangguk dan mulai mengemudi dengan linglung. Dia melirik ke disdata dan melihat hanya tersisa 2 batang minyak. Tiba-tiba hatiku menegang. Hari ini, aku seharusnya bersemangat. Karena gelisah, saya melakukan 2 kesalahan kecil di tempat kerja. Akhirnya saya sibuk melakukan perbaikan dan lupa mengisi bahan bakar. Menjadi sangat kesal, saat ini, orang-orang di kedua mobil tersebut sedang berbicara melalui walkie-talkie sambil mengemudi. Wanita ini cukup pintar, dia sengaja berputar-putar di kota yang sibuk. Kalau begitu biarkan dia membuat masalah, pokoknya, kita harus menangkapnya dan mengawasinya. Mengapa tidak menunggu sampai jam 6, ketika Jifei sudah tiba di Mudbar, dan akan sangat memuaskan menerima panggilan itu lagi. Pengaturan kakak senior Luo sungguh luar biasa. Ini adalah pembunuhan yang pasti bagi Jifei. Beberapa orang tertawa dan bercanda, seolah-olah mereka sedang menggoda Sui Muhan dan putrinya seperti kucing dan tikus. Jifei kini telah meninggalkan grup Li baru. Li Ruoxi ingin pergi bersama Jifei, tetapi Jifei menolak keras. Meskipun tidak ada bahayanya pergi ke Mudbar kali ini, bertarung dengan Zhan Tiangsu pasti akan menyebabkan adegan berdarah, dan dia tidak ingin Li Ruoxi ketakutan. Pada akhirnya, Li Ruoxi tidak punya pilihan selain memeluk Jifei dan memberinya ciuman yang panjang dan penuh gairah. Kemudian dia berbaring di dekat telinga Jifei dan diam-diam memberitahu Jifei bahwa dia akan menunggunya di rumah pada malam hari. Implikasinya sangat jelas, bahkan secara telanjang. Jifei sedang mengemudikan mobil saat ini, memikirkan kata-kata Li Ruoxi. Dia masih merasa hidungnya sedikit panas dan darah ingin keluar. Saat ini, tempat parkir Mudbar dipenuhi dengan berbagai jenis mobil mewah. Harga tiap mobil lebih dari 1 juta, dan banyak di antaranya yang berharga puluhan juta. Orang-orang terus keluar dari mobil, laki-laki berpakaian bagus, dan perempuan berpakaian cerah, membuat lampu suasana hati yang awalnya terang menjadi lebih membingungkan dan berwarna. Di layar lebar di pintu masuk bar, sorotan dari penampilan pertempuran Zhan Tiangsu terus bergulir. Setiap pengambilan gambar penuh dengan gairah dan fanatisme, membuat hati orang berdebar kencang. Banyak orang bersorak keras di layar lebar, seolah-olah kompetisi hari ini telah usai, dan orang yang terjatuh di atas adalah Jifei. Zhao Yunfeng dan Xiao Yue keluar dari mobil dan melihat sedikit kekhawatiran di mata Zhao Yunfeng ketika mereka melihat layar lebar di atas. Meskipun semua orang sekarang tahu bahwa Jifei tidak cocok dengan keluarga Zhao mereka, dia tahu yang sebenarnya. Itu akting, faktanya, kita semua adalah sekutu. Sebaliknya, Xiao Yue yang tidak sadar sangat membenci Jifei, dan putranya Zhao Dongjing masih dalam masa pemulihan di ranjang rumah sakit. Luo Yutian bertugas menyapa semua orang di pintu. Ketika dia melihat Zhao Yunfeng dan Xiao Yue, dia segera berjalan. Dia secara alami menghormati keluarga Zhao, keluarga terbesar di Ninghai, dan adik laki-laki Zhao Yuntian. Direktur Zhao, Nyonya Zhao, silakan masuk. Xiao Yue berbicara lebih dulu. Luo Yutian, beritahu pemimpin aliansi perang bahwa keluarga Zhao kita mendukungnya dan berharap dia bisa mengalahkan Jifei dan memukulinya sampai mati. Dia mengatakannya secara langsung, tanpa menyembunyikan kebencian. Luo Yutian terkejut, dan kemudian wajahnya penuh dengan keterkejutan. Jangan khawatir, Nyonya Zhao, saya akan menyampaikan semua keinginan Anda. Dukungan terbuka dari keluarga Zhao membuat Luo Yutian merasa sangat bangga. Zhao Yunfeng mengerutkan kening dan menatap Xiao Yue, merasa tidak puas. Saat dia hendak masuk ke dalam, tiba-tiba terdengar suara mesin mobil yang menggila, lalu dia melihat sebuah BMW diparkir di depan bar, menghalangi jalan banyak orang. Masyarakat yang keluar masuk merasa risih dihadang. Saat melihat BMW lain seharga ratusan ribu, mereka langsung marah. Siapa ini? Kamu mengendarai BMW rusak dan berani pamer di sini. Siapa bilang tidak? Mobil mana di sini yang tidak lebih baik dari BMW miliknya? Di mana satpamnya? Cepat kemari dan usir orang ini. Jangan ganggu mood kita di sini. Semua orang tidak puas dan menunjuk ke arah BMW. Jifei membuka pintu mobil dengan ekspresi santai dan keluar dari mobil. Ia mengenakan kaos abu-abu, celana pendek hitam, dan sepasang sandal hitam di kakinya. Berpakaian seperti ini dan mengendarai mobil ini, banyak orang yang mula-mula membelalak dan kemudian menjadi sangat marah. Mata Zhao Yunfeng tertuju pada Jifei, dan dia tertegun sejenak, dan kemudian dia merasa khawatir di dalam hatinya.
Ini pertarungan hidup dan mati dengan Zhan Tiangsu, apakah dia perlu berpakaian seperti ini? Agak berlebihan, ketika Xiao Yue melihat pakaian Ji Fei, dia hampir tertawa terbahak-bahak karena kegirangan. Ini mencari kematian, keamanan, segera singkirkan sampah ini, orang-orang kaya yang keluar masuk tempat kejadian sudah berteriak keras. Karena aliansi Zhan sengaja ingin menurunkan identitas dan popularitas Ji Fei, tidak ada publisitas. Dan Ji Fei tidak membiarkan grup Li baru mengumumkannya ke dunia luar, jadi tidak ada yang tahu bahwa dia adalah Ji Fei. Sekarang, di mata mereka, Ji Fei adalah kekurangan, dan dia benar-benar kekurangan 250. Hari ini, penjaga keamanan di Mood Bar semuanya adalah murid Zhan Meng. Ketika mereka pertama kali melihat BMW Ji Fei, mereka sangat marah dan hampir berlari untuk mengambil tindakan. Akibatnya, semua orang langsung terdiam saat melihat itu adalah Ji Fei. Karena sejak Zhang Xiu dan yang lainnya dibubarkan, Zhan Tiangsu meminta semua orang untuk menemukan foto Ji Fei dan melihatnya secara spesifik, hanya untuk memberitahu mereka agar tidak memprovokasi Ji Fei. Tapi sekarang ketika dia melihat Ji Fei, meskipun dia dihina dan marah, dia tidak berani berbicara. Karena tidak ada yang ingin menjadi Zhang Xiu berikutnya. Keamanan, apakah kamu bodoh? Cepat pergi. Zhao Hui, berpakaian centil, berjalan keluar dari kerumunan dan berteriak. Dia ingin mengambil kesempatan untuk menjadi terkenal, dan dia juga ingin mengambil kesempatan untuk memenangkan niat baik dari aliansi Zhan, dan kemudian mengandalkan aliansi Zhan sebagai pendukung. Namun penjaga keamanan, hatiku penuh dengan rumput dan kuda lumpur yang berlari kencang. Mengusir, siapa yang berani terburu-buru, siapa yang terdorong untuk melanjutkan kompetisi hari ini. Akhirnya, minggir, minggir, penjaga keamanan dengan cepat melangkah maju dan mendorong teriakan Zhao Hui menjauh. Ada orang di belakang Zhao Hui yang ingin berbicara, dan mereka segera terdiam dalam kebingungan. Penjaga keamanan melihat ke dalam Mood Bar dan berteriak keras, Ji Fei ada di sini. Bab 289 penculikan segera Ji Fei, semua orang di tempat kejadian terkejut dan menatap Ji Fei seolah-olah mereka sedang melihat monster. Apakah ini orang yang berani menghadapi pemimpin aliansi? Bukankah ini hanya bajingan kelas bawah dan bodoh? Bahkan dalam pertarungan hidup dan mati, apakah kamu berpakaian seperti ini? Hahaha, Zhao Hui, yang baru saja dimarahi, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kamu, apakah kamu mengenali orang yang salah? Bagaimana dia bisa menjadi Ji Fei? Bagaimana mungkin orang seperti dia layak bertarung melawan pemimpin aliansi? Kata-kata Zhao Hui mengungkapkan pikiran semua orang. Dan mereka semua memandang orang-orang di aliansi dengan pertanyaan yang sama di mata mereka. Murid-murid aliansi di depan pintu dipenuhi dengan rumput dan kuda lumpur yang berlari kencang. Meskipun kamu bodoh, bisakah kamu berhenti menyeret mereka? Jika mereka menyinggung Ji Fei, mereka pasti tidak tahu bagaimana mereka mati. Zhang Xiu tidak seperti kentut di depan orang lain, apalagi dia lebih buruk dari kentut. Semuanya terlalu sedih untuk berbicara. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara klakson mobil. Semua orang menoleh untuk melihat dan melihat puluhan BMW mendekat. Setiap BMW memiliki bendera di kaca spion kiri dan kanannya, perusahaan keamanan Bameng. Antreannya sangat banyak, benderanya berkibar, dan menarik banyak perhatian. Di belakang mereka ada mobil BMW dengan kamera yang merekam seluruh prosesnya. Mereka yang tidak tahu lebih baik mengira itu adalah konvoi untuk menyambut pengantin wanita. Semua orang tercengang, perusahaan keamanan Bameng yang legendaris benar-benar muncul. Apalagi dia masih tampil dengan cara yang begitu mendominasi. Apakah ini ritme tabrakan hebat antara Mars dan bumi? Saat Ji Fei melihat pemandangan ini, sudut mulutnya sedikit terangkat. Mobil-mobil berhenti satu demi satu, tetapi mereka berhenti dengan sangat tertib. Mobil Ji Fei kebetulan menjadi pemimpin formasi, dan mobil-mobil lain menyebar ke arah sayap, seperti burung besar yang melebarkan sayapnya. Yao Guangbiao membuka pintu mobil pertama di sebelah kiri dan keluar, berlari cepat menuju Ji Fei. Zhao Hui melihat bahwa itu adalah Yao Guangbiao, Presiden Kamar Dagang Konstruksi Ninghai, tetapi dialah yang memegang posisi itu, jadi dia segera datang dan berkata, "Halo, Presiden Yao." Dia mencoba yang terbaik untuk menjilat dan ingin mendapatkan bantuan Yao Guangbiao. Namun, Yao Guangbiao mengabaikannya dan terus berlari menuju Ji Fei. Sesampainya di depan Ji Fei, begitu dia berdiri dan ingin berbicara, Zhao Hui mengikutinya dengan senyuman di wajahnya. "Presiden Yao,
Seseorang sebenarnya mengatakan bahwa dia adalah Jifei. Bukankah menurutmu ini lucu? Zhao Hui berkata dari samping seolah dia takut Yao Guangbiao akan mengakui orang yang salah. Yao Guangbiao hendak meneriaki saudara Ji ketika dia tiba-tiba disela oleh Zhao Hui, yang membuatnya sangat tidak senang dan marah. Mendengar suara menggoda dari mulut Zhao Hui kembali membuatnya semakin marah. Oh, lalu menurutmu dia siapa? Suara itu tidak senang dan bertanya-tanya. Biar ku beritahu, si idiot entah dari mana datang ke sini untuk mengendarai BMW rusak dan berpakaian seperti orang miskin. Wajah Yao Guangbiao menjadi gelap saat ini. Dia berani mengatakan ini kepada kakak tertuanya. Mengintip Jifei, saya menemukan ekspresinya tenang, seolah dia tidak mendengar apapun. Soalnya, kami juga berkendara ke sini dengan BMW. Apakah mobilnya juga rusak? Yao Guangbiao mengangkat tangannya dan bertanya pada BMW yang baru saja berhenti. Zhao Hui berbalik dan tampak bingung. Baru kemudian saya melihat model mobil BMW tersebut, yang sebenarnya modelnya sama dengan mobil Jifei. Dia memandang Yao Guangbiao dengan heran. Ini kakak Ji kita. Setelah Yao Guangbiao selesai berbicara, lebih dari 30 orang termasuk Tai Xiong dan Tai Han yang turun dari mobil langsung berdiri dalam dua tim dan membungkuk dalam-dalam kepada Jifei. Halo, saudara Ji. Suaranya nyaring dan nadanya menggairahkan. Seolah-olah dia telah lama menunggu tuannya dan akhirnya bertemu dengan bawahannya. Terutama cara dia memandang Jifei, panas, terang. Yang paling penting adalah, memuja, bahkan beribadah. Ledakan. Orang-orang di tempat kejadian yang baru saja mengejek dan bahkan meremehkan Jifei semuanya terkejut, dan bahkan memiliki ekspresi jijik. Di mata mereka, pria yang tidak mencolok itu benar-benar Jifei. Lebih penting lagi, lusinan orang memanggilnya saudara Ji dengan hormat pada saat yang sama, dan ini cukup mengejutkan. Bahkan Xiao Yue, yang kesal pada Jifei, diam-diam merasa marah saat melihat adegan ini. Hanya mata Zhao Yunfeng yang menunjukkan sedikit keterkejutan dan keterkejutan yang tak terlukiskan. Ketika dia mendengar tentang pendirian perusahaan keamanan Bameng oleh Yao Guangbiao, dia mengira itu hanya dorongan sesaat. Dia berpikir bahwa pelatihan pengawal di perusahaan keamanan membutuhkan jangka waktu tertentu. Bagaimana mereka bisa dilatih dengan mudah? Tak disangka, dalam sekejap mata, puluhan orang muncul di hadapan mereka. Sebagai ketua grup Zhao dan jurumudi bisnis keluarga Zhao, dia dapat melihat sekilas bahwa Tai Xiong, Tai Han, dan lainnya adalah praktisi sejati, bukan orang biasa. Jifei membuatnya merasa tak terduga. Luo Yutian berdiri di sampingnya saat ini, juga sangat terkejut. Saat pertama kali melihat Jifei, ia sengaja berpura-pura tidak melihatnya, berharap Jifei akan diejek. Aku hanya tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, Yao Guangbiao tiba dengan begitu banyak orang, yang secara langsung membalikkan keadaan, dan bahkan membuat Jifei tampak terangkat ke keberadaan seperti dewa dalam sekejap. Kemarahan dan keengganan muncul di matanya. Namun, sebagai penanggung jawab aliansi malam ini, dia tetap berjalan dengan berani dan berkata, Tuan Ji ada di sini, silakan masuk. Cobalah untuk bersikap tenang dan tidak rendah hati atau sombong. Jifei melirik wajah Luo Yutian. Kemampuan penyembuhan diri wajahmu relatif kuat, jadi pembengkakannya berkurang begitu cepat. Sudut mulut Luo Yutian bergerak-gerak, dan hatinya dipenuhi dengan penghinaan. Dalam 2 hari terakhir, untuk kompetisi hari ini, ia telah menemukan berbagai metode dan resep rahasia untuk mengurangi pembengkakan dengan cepat dan memulihkan kesehatan wajahnya. Apa kamu lupa kalau wajahmu dipukul olehku? Jifei tersenyum dan mengangkat tangannya. Luo Yutian gemetar ketakutan, dengan cepat mundur 2 langkah, membungkuk ke arah Jifei. Tuan Ji, tolong. Jifei mencibir, ini seperti sikap mengundang seseorang. Luo Yutian merasa bingung di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengucapkan kata-kata kasar. Mereka yang baru saja mengejek Jifei, ketika mendengar nada bicara Jifei ketika berbicara dengan Luo Yutian, mereka mengira Luo Yutian akan marah dan menyerang Jifei dengan kasar, tetapi mereka ketakutan seperti cucu. Sulit dipercaya, penuh kejutan, Zhao Hui sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan lari. Dia hanya ingin segera pergi sekarang, karena takut Jifei akan mengenalnya dan membalas dendam padanya. Namun dalam hati saya berpikir, bagaimana cara membalas grup Li baru dan membuat mereka bangkrut, sehingga mereka tidak perlu menjual bahan bangunan dengan setengah harga, dan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, sehingga mereka bisa tetap bersama, dengan Dong Hefei sesegera mungkin.
Xiao Yue benar-benar tidak tahan. Apakah orang-orang di aliansi Zan tidak punya rasa malu? Apakah mereka boleh diganggu oleh orang sekecil itu? Ejekan, tidak puas, Luo Yutian merasa mulutnya seperti ditampar 2 kali. Jika itu orang lain, dia pasti akan mengambil tindakan secara langsung. Ini tidak menghormati dia dan aliansi. Tetapi Xiao Yue, biarkan dia tidak melakukan apapun. Ji Fei berhenti dan menatap Luo Yutian. Beritahu istri Direktur Zhao, apakah kamu berani kehilangan muka di depanku? Yang tidak disangka Luo Yutian adalah Ji Fei bertanya balik dan hampir muntah darah. 2 pertanyaan di pintu masuk Hotel Ninghai telah lama membuktikan bahwa saya tidak berani kehilangan muka. Sekarang bagaimana menjawabnya? Kesunyian. Ji Fei memandang Xiao Yue. Apakah kamu melihat itu? Dia tidak memiliki wajah di depanku. Aliansi Zan tidak memiliki wajah. Bahkan keluarga Zhao Mu pun tidak memiliki wajah. Ledakan, seluruh tempat sepi. Wajah cantik Xiao Yue menjadi pucat dan dia menatap Luo Yutian dengan jijik. Ji Fei masuk dengan anggun. Luo Yutian mengepalkan tinjunya, mengeluarkan ponselnya, dan mengirim pesan, segera lakukan penculikan. Bab 290. Saya mungkin merasakan hal yang sama. Sui Muhan melaju di jalan raya selama lebih dari setengah jam, karena kemacetan lalu lintas, mobil sekarang akan hidup dan berakselerasi, yang pada gilirannya menghabiskan bahan bakar lebih cepat. Tiba-tiba mobil berhenti di tikungan dan tidak bisa bergerak. Orang-orang di dalam mobil yang mengikuti Sui Muhan tiba-tiba menunjukkan kegembiraan saat melihat pemandangan ini. Didi, tiba-tiba ponsel pemimpinnya berdering dan dia melihat pesan di atas, penculikan akan segera dilakukan. Hapus informasi segera, aksi, kedua mobil itu melaju secara bersamaan. Sui Muhan mencoba menyalakan mobilnya 2 kali tanpa hasil, jadi dia segera membuka pintu, mengambil tong-tong dan hendak melarikan diri. Mencicit, kedua mobil itu tiba-tiba mengerem, menghalangi Sui Muhan dan anak di tengah. Kemudian pintu mobil kiri terbuka, dan 2 orang turun dari kursi belakang dan kursi penumpang, lalu dengan cepat berjalan menuju Sui Muhan dan Tong-tong. Sui Muhan dan Tong-tong berbalik untuk berlari, tetapi 2 orang keluar dari mobil lain dan memblokir jalan. Saat Sui Muhan dan Tong-tong hendak berbalik, mereka merasakan sakit di bagian belakang leher mereka. Penglihatan mereka menjadi gelap, dan mereka terjatuh dengan lembut. Kedua orang itu diseret ke dalam mobil dan langsung dibawa pergi. Mobilnya dibiarkan diparkir tanpa suara. Kedua mobil itu baru berjalan kurang dari 2 menit sebelum Qi Yuan melaju. Dia memanjat tembok untuk memasuki sistem pengawasan dan mengikuti rute mobil Sui Muhan. Ketika dia melihat mobil Sui Muhan diparkir di tempat, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia turun untuk memeriksa, tetapi tidak ada tanda-tanda siapapun, dan jantungnya menegang. Raja Naga meminta dirinya untuk melindunginya, tetapi dia gagal melindunginya dengan baik, yang sangat disayangkan. Berpikir lagi bahwa ini adalah saat kompetisi antara Ji Fei dan Zhan Tiangsu akan dimulai, pihak lain jelas memiliki niat yang dalam. Saya segera memutar videonya, menemukan kedua mobil tersebut, dan kemudian mengejar mereka di sepanjang rute. Pada saat yang sama, hubungi Phoenix dan minta kerja sama mereka. Ketika Phoenix mendengar ini, dia sangat marah dan mengutuk, sialan. Berlomba keluar, di dalam mobil penculik, haha. Wanita ini cantik sekali, dia seperti wanita dewasa yang memikat semua makhluk hidup. Sekarang semuanya sudah selesai, mari kita berdiskusi dengan saudara Tian bagaimana kalau bermain bersama wanita ini. Saya benar-benar tidak sabar. Aku iri sekali pada pria yang menghamili wanita ini. Rasanya seperti tidur dengan peri. Penculik itu memandang ke arah Sui Muhan yang tidak sadarkan diri, menatap wajah lembutnya, seolah-olah dia sedang melihat wanita cantik dalam lukisan. Wajah cantik, bulu mata panjang, fitur wajah indah, dan bibir merah mempesona sungguh memikat. Oke, ayo kita mulai bisnisnya dulu, saudara Tian masih menunggu kabar. Oke, penculik itu setuju dan segera mengirim pesan ke Luo Yutian. Luo Yutian menerima pesan tersebut dan sangat gembira saat melihat kesuksesannya. Ini hanyalah rencana yang paling sempurna, dia menjawab dengan kata-kata, tunggu kabarku, dan segera mengikuti Ji Fei ke Mudbar. Mudbar malam ini berbeda dari sebelumnya. Semua lampu menyala, menerangi ruangan seperti siang hari. Seluruh 3 lantai bar itu penuh, dan banyak kamar pribadi sulit ditemukan. Yang termurah harganya puluhan juta. Alasannya sederhana,
Ini adalah pertempuran di mana Zhan Tiangsu akan bangkit sepenuhnya di Ninghai. Aliansi Zhan pada awalnya adalah eksistensi seperti dewa bagi banyak orang, dan Zhan Tiangsu adalah dewa perang. Mereka biasanya tidak punya waktu untuk menjilat, tapi sekarang mereka punya kesempatan untuk menjilat. Bagaimana mereka bisa melewatkannya? Oleh karena itu, selain menonton pertandingan ini, alasan yang lebih penting untuk datang ke sini adalah untuk memberitahu Zhan Tiangsu bahwa mereka kagum padanya, dan berharap Zhan Tiangsu akan memperhatikannya di kota Ninghai di masa depan, atau memberinya cara untuk berkembang dan bertahan hidup. Saat ini, Zhan Tiangsu sedang duduk di aula menghadap pintu, memandangi para tamu yang masuk, dan menerima ucapan selamat mereka. Wajahnya penuh kegembiraan. Kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah ketenaran dan kekayaan. Saat ini, dia ingin mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Ketika semua orang melihat Zhan Tiangsu duduk di sini, dan memikirkan Ji Fei akan segera datang, banyak orang mulai berspekulasi, berharap Zhan Tiangsu akan marah pada Ji Fei, atau bahkan langsung menyerangnya. Mereka semua berhenti dan melihat ke belakang, menunggu pertunjukan berlangsung. Namun saat Ji Fei muncul di mata Zhan Tiangsu, wajah Zhan Tiangsu dipenuhi dengan senyuman, sepertinya tanpa kemarahan. Haha, Tuan Ji ada di sini, saya harus menyambutnya secara pribadi. Yang tidak diharapkan siapapun adalah Zhan Tiangsu tertawa, berdiri dengan sangat sopan, dan berjalan menuju Ji Fei. Banyak orang yang masih menunggu Ji Fei membodohi dirinya sendiri terkejut ketika melihat adegan ini. Di kota Ninghai, tidak ada yang bisa membuat Zhan Tiangsu berdiri untuk menyambutnya lebih dari sekedar tamparan di wajahnya, termasuk orang besar seperti kepala kota Zhao. Semua orang tidak layak, termasuk Zhao Yunfeng yang datang bersama. Semua orang merasa takut ketika memikirkan ejekan mereka terhadap Ji Fei di depan pintu. Saya mencari Zhao Hui lagi, tetapi tidak ada jejak. Ji Fei tidak menyangka Zhan Tiangsu akan bersikap begitu sopan saat bertemu. Dalam percakapan telepon sebelumnya, semua orang hampir mengambil tindakan secara langsung. Tidak hanya dia terkesan secara diam-diam, Zhan Tiangsu ini juga seorang pahlawan. Matanya tertuju pada Zhan Tiangsu, yang tingginya sekitar 1,9 meter, berbahu lebar, berpinggang bulat, dan mempesona dengan kepala botak. Tuan Ji, selamat datang. Zhan Tiangsu mengulurkan tangannya ke arah Ji Fei dari jauh. Semua orang di tempat kejadian sekali lagi terpana dengan penampilan Zhan Tiangsu. Namun, segera mereka semua melihat tangan yang dipegang oleh Zhan Tiangsu dan Ji Fei, dan mereka mulai menebak bahwa Zhan Tiangsu mungkin tiba-tiba mengambil tindakan, memegang tangan Ji Fei dan mencubitnya. Hanya kedua orang itu berpegangan tangan, seperti orang biasa berjabat tangan saat bertemu. Ini semua orang yang hadir dibuat bingung dengan penampilan Zhan Tiangsu. Ini bukanlah karakter Zhan Tiangsu. Anda harus tahu bahwa dia adalah orang yang sangat mengontrol dan tidak akan pernah membiarkan harimau berada di sisi tempat tidurnya. Ji Fei telah mengancam statusnya, bahkan menggunakan perusahaan keamanan Bameng untuk memprovokasi dia secara terbuka, yang pasti akan membuatnya marah. Hasil bergairah seperti teman lama selama bertahun-tahun. Tidak sesuai dengan aturan, namun melihat antusiasme kedua orang tersebut, kacamata mereka pecah dan mereka semua naik ke atas menuju kamar pribadi masing-masing. Mata Ji Fei menyapu wajah Zhan Tiangsu. Meskipun Zhan Tiangsu menyembunyikannya dengan baik, dia tetap menangkap kemarahan dan kegembiraan Zhan Tiangsu. Jika terjadi kesalahan, itu akan menjadi monster. Meskipun Ji Fei sedang mengobrol dan tertawa, dia sudah memikirkan tentang apa yang membuat Zhan Tiangsu bersemangat. Pastinya tidak mungkin memenangkan semua yang Anda miliki. Dia menekan rasa penasarannya dan berkata, pemimpin aliansi Zhan sangat ramah. Suatu keharusan, hidup ini hanya beberapa dekade, dan jarang ada seseorang yang bisa menyaingi Anda. Tentu saja Anda harus menghargainya. Wajah Zhan Tiangsu menunjukkan kebanggaan, dan banyak orang yang mendengarnya juga meliriknya dengan kagum. Apa yang dikatakan pemimpin aliansi masuk akal. Ji Fei mengangguk dengan berat, dengan ekspresi kritis, seolah-olah dia adalah seorang pemimpin yang berkomentar. Zhan Tiangsu sangat toleran. Tuan Ji, apakah Anda merasakan hal yang sama? Jika pemimpin aliansi Zhan memberiku semua properti aliansi Zhan, aku mungkin merasakan hal yang sama. Dahi. Adegan itu langsung hening, bersambung.